presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf saya izin off-cam dikarenakan sedang tidak enak badan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Lili Syaidatul Nisa sebagai moderator, dan kedua rekan saya Asrifatul Rofinah dan Aziza Miftahul Rahmah sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sejarah turunnya Al-Quran. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Aziza. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Untuk materi yang pertama itu tentang pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci kaum muslim dan menjadi sumber ajaran Islam yang pertama dan utama yang harus diimani dan diaplikasikan dalam kehidupan manusia agar memperoleh kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Al-Quran juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang kekal dan ajaran-ajarannya bersifat universal. Nah, dengan mempelajari Al-Quran akan menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pandangan, menemukan perspektif dan juga paradigma baru, serta menemukan hal-hal yang baru pula. Untuk bisa lebih meyakini kebesaran Allah melalui kebenaran dan keunikan kandungan Al-Quran, umat Islam juga harus memahami secara diturunkannya Al-Quran ke muka bumi. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana latar historis turunnya Al-Quran. Yang kedua, bagaimana tahapan penurunan Al-Quran. Yang ketiga, proses periodisasi turunnya Al-Quran. Untuk materi yang pertama, itu latar historis turunnya Al-Quran. Latar historis turunnya Al-Quran. Masyarakat Arab terdiri dari berbagai suku atau kabilah. Salah satu kabilah yang paling terkenal yang tinggal di kota Mekah adalah suku Quraisy. Masyarakat Arab sangat membanggakan sukunya atas suku yang lain dan saling berselisih tentang suku mana yang paling mulia di antara mereka. Selalu mendahulukan hawa nafsunya dari akalnya. Peperangan dan balas dendam merupakan hal yang biasa. Berjudi, minum minuman keras, dan pelacuran mendapat tempat yang layak dan kegiatan rutin yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Sifat-sifat seperti itulah yang kemudian disebut sebagai jahiliyah. Bukan berarti kebodohan dalam bidang intelektual, tetapi kebodohan dari petunjuk ilahi dalam menuntun hidupnya. Dan kepada masyarakat seperti inilah Allah menurunkan Al-Quran melalui Nabi Muhammad sebagai pengemban risalahnya. Tahapan penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui 3 tahap. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Laul Al-Mahfud, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfud ke Bait Al-Izzah, atau tempat yang berada di langit dunia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan proses periodisasi turunnya Al-Quran. Para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam 3 periode. Periode pertama, pada permulaan turunnya wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5,
Nabi Muhammad belum diangkat sebagai Rasul dan hanya berperan sebagai Nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Periode ini berlangsung sekitar 4-5 tahun dan telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Periode kedua, sejarah turunnya Al-Quran pada periode kedua terjadi selama 8-9 tahun. Pada masa ini, terjadi pertikaian dahsyat antara kelompok Islam dan Jahiliyah. Pada masa itu, ayat-ayat Al-Quran di satu pihak silih berganti turun menerangkan kewajiban-kewajiban prinsipil penganutnya sesuai dengan kondisi dakwah ketika itu. Sementara di lain pihak, ayat-ayat kecaman dan ancaman terus mengalir kepada kaum musyrikin yang berpaling dari kebenaran. Di sini terbukti bahwa ayat Al-Quran telah sanggup memblokade paham-paham jahiliyah dari segala segi sehingga mereka tidak lagi mempunyai arti dan kedudukan dalam rasio dan alam pikiran sehat. Periode ketiga, pada periode ini, dakwah Al-Quran telah mencapai atau mewujudkan suatu prestasi besar, karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yatsrib, yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwaroh. Periode ini berlangsung selama 10 tahun. Ini merupakan periode yang terakhir, saat Islam disempurnakan oleh Allah dengan diturunkannya ayat yang terakhir, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah, ayat 3, ketika Rasulullah wukuf pada Haji Wada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah atau 7 Maret 632 Masehi. Dan ayat terakhir turun secara mutlak yaitu surat Al-Baqarah ayat 281, sehingga dari ayat pertama kalinya sampai ayat terakhir memakan waktu sekitar 23 tahun. Kesimpulannya yaitu Al-Quran turun pada masyarakat Arab yang pada saat itu memiliki latar belakang kebodohan dari segi agama dan akhlak. Al-Quran diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju Lauhul Mahfuz, lalu ke Baitul Izzah sebelum akhirnya diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Turunnya Al-Quran sendiri terbagi dalam 2 periode, yakni sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah atau ayat Makiyah dan sesudah hijrah atau ayat Madaniyah. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Atau mungkin ada juga yang ingin menanggapi atau ingin menambahkan, dipersilahkan. Bisa raise hand atau melalui kolom chat. Assalamualaikum, saya izin bertanya. Iya, silahkan Mbak Ria. Pada slide 9 tadi disebutkan periode ketiga. Pada periode ini, dakwah Al-Quran telah mencapai atau mewujudkan suatu prestasi besar. Nah, itu suatu prestasi apa contohnya, Mbak Lilis? Terima kasih. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, 2 orang penanya.
Silahkan Mbak Matsna. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya mengapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Masna atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Dikarenakan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur agar manusia dapat memahaminya secara perlahan dan sebagai peneguh hati Rasulullah dalam berdakwah. Nah, di balik adanya Allah menurunkan Al-Quran ini secara berangsur-angsur itu ada hikmah. Jadi yang pertama hikmahnya adalah sebagai sumber hukum yang menyesuaikan dengan peristiwa yang terjadi di kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Sehingga para sahabat lebih mudah untuk memahaminya. Itu Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 106. Yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Yang kedua, sebagai bukti atas kekuasaan Allah, sebagaimana Al-Quran telah lengkap namun diturunkan secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang mana Allah telah mengetahui akan kejadiannya. Itu di surat Hud ayat 1. Untuk yang ketiga, untuk meneguhkan hati Rasulullah dalam berdakwah. Allah berfirman, berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja. Demikianlah supaya kami memperkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil. Di surat Al-Furqan ayat 32. Yang keempat, menjawab pertanyaan dari orang-orang kafir yang datang kepada Rasulullah secara terus-menerus. Yang kadang pertanyaannya itu tidak masuk akal. Allah juga berfirman di surat Al-Furqan ayat 33,
Yang artinya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Bagaimana Mbak Matsna, apakah bisa diterima? Baik, bisa dimengerti. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ria tentang prestasi umat Islam pada saat di Madinah atau periode ketiga. Selain terhindar dari perilaku kedoliman orang kafir Quraisy di Mekah, setelah umat Islam hijrah di Madinah, umat Islam menjadi lebih berkembang, di antaranya tali persaudaraan yang semakin kuat antar sesama muslimin, sehingga agama Islam dan syiar Al-Quran semakin luas. Apakah terjawab, Mbak Ria? Terima kasih atas penjelasannya. Sudah terjawab. Baik, Mbak Nadia, dipersilakan. Saya izin bertanya, apakah Al-Quran itu, semua ayat Al-Quran itu mempunyai munasabah? Terima kasih.
Gimana? Diskusinya sudah selesai? Belum, Bapak masih mencari. Mohon maaf, Bapak, kami dari kelompok 1 belum menemukan jawabannya dan belum mengetahui, jadi minta tolong sama Bapak untuk menjelaskan ke Mbak Nadia. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang keberapa? Yang ketiga ya? Iya, Bapak. Jadi Quran itu ada 114 surat ya. Mungkin maksudnya di setiap surat. Dan setiap surat itu punya makna tersendiri ya. Punya ciri-ciri tersendiri. Salah satunya ketika di Mekah, itu yang turun itu surah-surah tentang ini ya, prinsip-prinsip tadi ya, tentang sholat, tentang zakat. Tapi kalau yang di Madinah, ini sudah tentang muamalah ya, bagaimana hubungan antar manusia. Dari sekian banyak surat itu semuanya punya ini ya, punya maksud ya. Seperti tadi surat Al-Baqarah, sapi betina ini termasuk surat panjang ya. Yang awal-awal itu suratnya panjang-panjang. Terus ada surat Al-Ma'un. Jadi semua surat-surat itu punya ini tersendiri ya, punya arti tersendiri. Seperti misalkan ada surah juga nama-nama nabi itu berkisah tentang nabi itu. Ada surah Maryam, cerita tentang Maryam ya, ibunya Nabi Isa. Ada juga surah khusus nama nabinya, surah Muhammad. Berarti itu diberi kekhususan ya. Ada surat Yusuf, di dalamnya cerita tentang Nabi Yusuf. Ada surah Hud, ada surah Ibrahim, ada surah Al-Kahfi. Di dalamnya cerita tentang pemuda Ashabul Kahfi itu. Jadi surah-surah yang turun itu semua diberi makna. Adapun yang tadi prestasi di Madinah. Di Madinah itu umat Islam itu masuk tuh berbondong-bondong ya. Jadi kalau di Mekah itu sulit sedikit yang masuk ya. Kalau di Madinah itu cepat sekali orang Madinah menerima Islam itu. Gitu ya. Siapa tadi namanya? Nadia ya. Jadi punya ini tersendiri ya. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ya, lanjut ke kelompok yang keduanya aja sekalian.
Demikian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irwanto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran dan teman-teman yang berbahagia. Saya Aprilia Fitri Kumalasari sebagai moderator dan teman diskusi saya Nadia Ilda dan Fariha Zahratunisa akan menjelaskan tentang kodifikasi Al-Quran. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Mbak Nadia. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan kodifikasi Al-Quran. Bisa di next. Mohon maaf, bisa di next. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang. Al-Quran sebagaimana yang dikenal oleh umat Islam saat ini ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang dalam upaya penulisan dan kodifikasi. Nah, di sini kita akan membahas kodifikasi. Saya akan menjelaskan apa sih kodifikasi itu. Kodifikasi itu adalah peraturan atau perundang-undangan. Mengapa sih ada kodifikasi? Kita jelaskan mengapa ada kodifikasi. Kodifikasi ini bertujuan untuk mengatur. Kan seperti Al-Quran. Al-Quran dulu diturunkan sebelum ada sejarah. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, bagi orang yang non-Arab itu bagaimana cara membaca dengan baik dan benar. Nah, dari sanalah kita turunkan kodifikasi Al-Quran. Nah, kodifikasi Al-Quran ini adalah peraturan di mana kita bisa memaknai Al-Quran dengan baik dan benar. Bisa di next, slide ketiga. Kodifikasi itu mempunyai arti himpunan berbagai peraturan yang tadi saya sudah jelaskan atau menjadi undang-undang atau hal penyusun kitab undang-undang. Mengapa harus ada kodifikasi Al-Quran? Karena Al-Quran memang diturunkan dalam bahasa Arab. Bagi orang yang non-Arab, begitu pentingnya ada kodifikasi ini. Atau kaidah. Kaidah itu atau makna dalam kepenulisan agar mereka dapat membacanya dengan baik dan benar. Next, slide keempat. Rumusan masalah di sini. Bagaimana pengumpulan Al-Quran masa Nabi Muhammad, bagaimana pengumpulan Al-Quran masa Abu Bakar As-Siddiq, dan bagaimana pengumpulan Al-Quran pada masa Umar bin Khattab. Next, slide kelima. Di sini ada sejarah kodifikasi Al-Quran. Yang pertama, pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi. Itu ada dua. Yang pertama itu bentuk dengan cara menghafalnya, dan yang kedua itu dengan berbentuk tulisan. Dan yang kedua itu pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Dan yang ketiga, Al-Quran periode Umar bin Khattab
Dan yang keempat, pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Yang kelima, periode Abu Aswad Ad-Daduli. Dan yang keenam, periode Nas bin As dan Yahya bin Ya'mur. Yang ketujuh, periode Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dan yang kedelapan, penulisan Al-Quran Braille. Dan 9 itu yang terakhir, pencetakan Al-Quran. Next. Pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi. Di sini dijelaskan pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi itu ada dua. Yang pertama, pengumpulan Al-Quran dengan cara menghafal atau mengingat. Dan yang kedua, pengumpulan Al-Quran dengan cara menulis. Slide yang ketujuh dilanjut. Pemeliharaan Al-Quran ada dua. Pemeliharaan Al-Quran dengan cara begitu juga dengan cara menghafal dan cara menulis. Pemeliharaan Al-Quran dengan cara menghafal berdasarkan paparan sejarah. Pada mulanya bagian-bagian Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dalam kegiatan Nabi dan para sahabatnya. Yang kedua, pemeliharaan Al-Quran dengan cara menuliskannya. Penulisan pada masa Nabi Muhammad merupakan langkah kedua dalam pemeliharaan Al-Quran dan pelestarian unit-unit wahyu diterima oleh Nabi. Informasi paling awal tentang pemeliharaan Al-Quran tertulis bisa ditemukan dalam kisah masuknya Umar bin Khattab 4 tahun menjelang hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Slide yang ke-8 ini akan dijelaskan kepada Saudari Zahra. Kepada Saudari Zahra dipersilakan atas waktu dan tempat. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar. Pada masa Khalifah Abu Bakar, pengumpulan Al-Quran yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq ialah memindahkan satu tulisan atau catatan Quran yang semula bertebaran di kulit-kulit binatang, tulang, dan pelepah kurma, kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf dengan ayat-ayat dan surah. Dan kesimpulan dari Khalifah Abu Bakar adalah menyampaikan rekomendasi kepada Khalifah Abu Bakar untuk melakukan kodifikasi terhadap Al-Quran karena khawatir musnahnya Al-Quran yang lebih banyak tersimpan dalam hafalan dan ingatan para sahabat. Sedangkan para sahabat penghafal Al-Quran banyak yang gugur di pertempuran Yamamah. Slide selanjutnya, Mbak April. Selanjutnya yaitu Al-Quran periode Umar bin Khattab. Peran Umar dalam pengumpulan Al-Quran yaitu dalam pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar menjabat sebagai penasihat, dan dalam pengumpulan Al-Quran, Umarlah yang mengusulkan pengumpul pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi penyebaran Al-Quran ke wilayah Al-Quran. Sebab sudah banyak para penghafal Al-Quran yang sudah gugur di medan perang, yang sudah memeluk agama Islam. Penyebaran ini bukan sekedar mengirimkan lembaran mushaf-mushaf, tetapi disertai pula dengan pengajarannya. Umar juga mengirimkan beberapa utusan ke negara dan wilayah-wilayah lain untuk mengajarkan Al-Quran. Next. Selanjutnya yaitu periode pengumpulan Al-Quran pada masa periode Abu Aswad Ad-Daduli, periode Nasir bin Asmin Yahya bin Ya'mur, periode Khalil bin Ahmad Al-Faridi. Pada masa periode Abu Aswad Ad-Daduli, pada masa ini mushaf diberi titik pada akhir kata untuk menandai bacaan yang berbeda. Titik itu diberi warna berbeda dengan teks mushaf. Untuk menandakan damah diberi titik di depan huruf, titik di atas huruf, berarti fathah dan kasroh diberi tanda titik di bawahnya. Sementara huruf yang berharokat sukun dibiarkan kosong karena menurut beliau banyak kesalahan terjadi di akhir kata karena perbedaan amil yang masuk. Selanjutnya yaitu periode Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur. Pada masa periode ini, perintah Abdullah Malik bin Marwah kepada Gubernur Irak, Haja bin Yusuf atas tasawufi mushaf diberi
titik pada huruf yang bertitik seperti tas, sa, jim, ho, za, dan lain sebagainya. Menurut beberapa pendapat, huruf itu sebenarnya dulunya sudah ada pembeda, tetapi karena sudah terbiasa dan hafal, tanda-tanda itu tidak begitu dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu periode Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau mengembangkan pembaharuan yang telah dikembangkan Abu Aswad Ad-Duali, yaitu memberikan harakat kepada huruf seperti yang kita kenal saat ini. Rekonstruksi dari masa-masa ke masa terus dilakukan untuk keberlangsungan bacaan ayat suci Al-Quran kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Next, Mbak April. Yang selanjutnya yaitu penulisan Al-Quran Braille dan pencetakan Al-Quran. Al-Quran Braille yang merupakan kombinasi antara huruf Arab dengan titik Braille huruf Latin. Inilah salah satu kemujizatan Al-Quran yang hadir kepada segenap para pencintanya untuk dibaca. Selanjutnya, pencetakan Al-Quran, yaitu fase-fase pencetakan Al-Quran adalah pertama dicetak di Venesia pada tahun 1530 Masehi. Masa ini mengalami intimidasi dari gereja. Kedua yaitu dicetak di Hamburg pada tahun 1694 Masehi oleh Winkelmann. Selanjutnya dicetak di Padone pada tahun 1698 Masehi oleh Maroci. Kemudian dicetak secara Islami di Saint Petersburg, Rusia pada tahun 1873 Masehi oleh Maulaya Usman. Kemudian dicetak di Kazan dan dicetak di Iran sebanyak 2 kali. Selanjutnya dicetak di Teheran pada tahun 1828. Kemudian dilanjutkan dicetak di Tibris pada tahun 1833. Dan yang terakhir yaitu dicetak oleh Flugel di Leipzig pada tahun 1834. Selanjutnya Mbak April. Kesimpulannya yaitu berdasarkan semua penjelasan yang telah disampaikan, ternyata sejarah pembukuan Al-Quran tidak sesederhana yang diasumsikan umat muslim. Sebab dalam proses itu ada problem transmisi dari tradisi Islam ke tradisi tulis. Secara umum ada perbedaan esensial antara penulisan Al-Quran yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad dengan penulisan Al-Quran yang dilakukan Abu Bakar ataupun Umar bin Khattab. Pada masa Nabi Muhammad, penulisan Al-Quran dilakukan untuk mencatat dan menulis setiap wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, dengan menertibkan ayat-ayatnya dalam surat-surat tertentu sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Abu Bakar, penulisan Al-Quran dilakukan untuk menghimpun dan menyalin kembali catatan-catatan Al-Quran yang ada ke dalam satu mushaf dengan tertib surat-suratnya menurut urutan turunnya wahyu. Faktor pendorongnya adalah kekhawatiran akan adanya kemungkinan hilangnya suatu dari Al-Quran dikarenakan banyaknya para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Pada masa Umar bin Khattab, penulisan Al-Quran dilakukan untuk menyalin mushaf yang ditulis pada masa Abu Bakar menjadi beberapa mushaf dengan tertib ayat maupun suratnya sebagaimana yang ada sekarang ini. Faktor pendorongnya yaitu untuk menghilangkan perpecahan di kalangan umat Islam yang disebabkan perbedaan qiraat Al-Quran di antara mereka. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, kami membuka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan pertama. Untuk yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, langsung atau lewat room chat.
Silakan Mbak Aziza. Baik, terima kasih. Izin bertanya kepada kelompok 2, mengapa Abu Bakar itu ragu-ragu dalam masalah pengumpulan Al-Quran? Dan saya juga pernah mendengar bahwa Abu Bakar itu sempat menolak Al-Quran dibukukan. Nah, itu apakah benar dan apa alasannya? Terima kasih. Baik, untuk 2 pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya untuk kelompok 2. Silakan Mbak Azri. Bagaimana proses pengkodifikasian Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan hingga dihasilkannya Mushaf Utsmani? Terima kasih. Izin masuk, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Aziza. Mengapa tidak itu karena Abu Bakar itu takut karena takut dosa karena itu bukan ajaran dari Rasulullah. Gitu Mbak Aziza, apakah bisa menjawab? Iya, terima kasih atas penjelasannya. Kalau sudah ditutup dulu aja, nanti Bapak tambahkan.
Masih ada satu pertanyaan lagi, Pak, yang belum dijawab. Gimana, bisa nggak jawabnya? Izin menjawab. Pada saat masa Utsman itu Al-Quran atau itu masih terpecah belah, masih banyak perbedaan pembacaan dan banyak perbedaan di situ. Muncullah ide atau gagasan tentang persatuan agar di sini mushaf itu terkumpul dan tidak ada perbedaan pembacaan. Dan disitulah munculnya Mushaf Utsmani. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua nggak orangnya ini? Ini dua pertemuan ya dianggapnya ya, karena sama kemarin ya. Bapak absen aja. Asri, Hadir, Pak. Lilis, Hadir, Pak. Aziza, Hadir, Pak. Fariha, Hadir, Pak. Nadia, Hadir Bapak. Aprilia, Hadir, Pak. Erbaningsi, Hadir, Pak. Nurul Aini, Hadir, Pak. Emilian,
Hadir, Pak. Sifa Az-Zahra, ada nggak? Halo, Sifa ada nggak? Vira, Hadir, Pak. Safira, Hadir, Pak. Sarafina, Hadir, Pak. Sulistianingsih, Hadir, Pak. Zaki, Hadir, Pak. Eni, Hadir, Pak. Talita, Hadir, Pak. Fadia, Hadir, Pak. Safa'a, Hadir, Pak. Anggun, Hadir, Pak. Fadila, tadi hadir Fadila. Yang bertanya itu. Mutia, Hadir, Pak. Adisa, Hadir, Pak. Kotron Naswa, Hadir, Pak. Cindy, Hadir, Pak. Legendaria. Hadir, Pak. Yang belum jawab Siva ini. Kemana Siva? Hadir, Pak. Maaf. Tadi. Oh, hadir. Hadir semua ya? Oke. Jadi Bapak akan sedikit menambahkan materi yang kelompok ini terkait kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ketika pada masa Nabi, waktu Nabinya masih hidup, itu tidak terfikirkan nanti seperti apa. Jadi kan Al-Qurannya sebagian ditulis di pohon-pohon, di tulang belulang, sebagian besarnya dihafal ya. Karena salah satu kelebihan orang Arab itu hafalannya kuat. Nah, ketika Rasul meninggal, kepemimpinan terjadi di masa Abu Bakar awalnya. Di masa Abu Bakar ini karena tadi ya banyak hafiz Quran yang ikut peperangan terus syahid, sehingga idenya ini dari Umar itu. Umar menyampaikan ke Abu Bakar bahwa Al-Quran ini harus dibukukan. Karena kalau tidak dibukukan nanti khawatir hilang ditelan zaman ya. Yang namanya hafalan orang kan berbeda-beda. Belum juga banyak lagi bermunculan ada nabi palsu. Bisa jadi nanti ada Al-Quran palsu yang mengaku-ngaku ini Quran. Jadi harus sesegera mungkin dibukukan. Terus kata Abu Bakar menolak. Kata Abu Bakar, saya tidak mungkin melaksanakan apa yang Rasul tidak lakukan. Nah, sama seperti orang-orang sekarang itu ya. Itu bid'ah katanya. Bahwa bid'ah itu sesuatu yang tadi ya tidak ada dalilnya. Tetapi Umar ini memaksa bahwa ini baik. Termasuk pembukuan hadis juga sama ya. Nabi itu kan melarang menulis hadis itu. Tapi kan akhirnya karena itu baik, akhirnya ditulis juga oleh para sahabat. Nah, makanya Bapak selalu bilang, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi belum tentu itu buruk. Ya. Selama ada panduan dari Al-Quran dan sunnahnya. Seperti itu. Akhirnya dengan berbagai argumen, akhirnya Abu Bakar mau untuk membukukan. Salah satunya adalah untuk menjaga Al-Quran ini supaya
kesohihannya ya, keasliannya. Nah, jadi mulai orang-orang yang hafal Quran itu mulai dibuat tim khusus, ya, dibuat tim, diseleksi ya, jadi tidak sembarangan ditulis kehendak hati Abu Bakar Umar saja. Diseleksi, jadi orang-orang yang hafal Quran itu dipanggil dan disetor hafalannya, termasuk orang Ali, Zaid, orang-orang yang hafal Quran itu semuanya dites dan apakah sama ya. Sampai lama ya, tahunan ya. Jadi startnya tuh dari zaman Khalifah Abu Bakar, terus ketika berganti ke Umar juga masih proses penyeleksi terus ya. Diseleksi itu gimana maksudnya? Jika ada 2 orang bacaannya berbeda, di sini misalkan ada surat X, di sini tidak ada. Nah, nanti kita ditelusuri itu. Kamu dapat ayat ini dari mana? Ketika Nabi di mana? Kalau memang ayatnya janggal, ditanya lagi. Kamu kenalnya di mana? Kesohihannya gimana? Makanya ada derajatnya kan. Ada salah satu syaratnya adalah harus dobit, harus jujur. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku pernah dengar Quran Nabi Allah berfirman dari Nabi, sedangkan di Ali, di Abu Bakar nggak ada, ini dicurigai palsu. Kan nggak mungkin dia sendirian, sahabat-sahabat yang lain yang dari awal Islam nggak ada. Jadi banyak indikator-indikatornya. Jadi kebohongan itu tidak mungkin dilakukan oleh banyak orang, intinya gitu. Jadi yang diambil yang paling banyaknya. Misalkan bagaimana mungkin satu orang bilang ada ayat X, sedangkan 70 orang lainnya tidak pernah mendengar ayat itu. Nah, terus dicek dia keturunan siapa, masuk Islamnya sejak kapan. Nah, jadi diseleksi yang kayak gitunya. Apalagi khusus patokannya orang-orang as-sabiqunal awalun itu, orang-orang yang pertama masuk Islam. Seperti Abu Bakar, Ali, ini kan mereka dari Nabi pertama-tama dapat wahyu ikut terus. Jadi kan tidak mungkin ada yang kelewat wahyunya dari mereka itu. Sampai hijrah ke Madinah juga seperti itu. Termasuk sampai ke Umar. Nah, finishingnya itu ada di Utsman. Jadi ketika zaman Khalifah Utsman itu sudah jadi ya, sudah clear. Makanya dinamakan Mushaf Utsmani. Jadi yang di lain-lainnya itu dibakar untuk menyamakan ya. Jadi supaya tidak ada lagi yang karena proses kodifikasinya sudah ilmiah. Jadi tidak sembarangan ya, ada ininya. Ada aturan-aturannya tadi ya. Selain aturan masuk Islamnya sejak kapan, dapatnya dari mana, terus juga dibandingkan dengan bacaan-bacaan sahabat-sahabat lain. Jadi banyak juga yang ngaku-ngaku dapat Quran. Tapi salah satunya kalau ini bertentangan dengan ayat Quran lain, ditolak nanti. Itu juga masuk ke Mushaf Utsmani tadi. Itu prosesnya. Adapun pencetakannya ke sini itu berbeda-beda ya sesuai dengan zaman kerajaan-kerajaan yang jelas itu sudah valid ya, ada Mushaf Utsmani yang kita itu urutannya dari yang sekarang kita baca itu dari surat Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ada juga yang cetakan mana gitu, itu sesuai dengan turunnya wahyu. Jadi itu bukan Mushaf Utsmani. Jadi dari dari surat Al-Alaq kalau itu. Tapi isinya sama. Itu prosesnya pengkodifikasiannya. Jadi ada aturan-aturannya dan tidak
ini ya, tidak asal menerima. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan atau ada pertanyaan yang belum terjawab? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah berarti kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Nanti lanjut ke kelompok berikutnya atau kelompok 3. Nanti teman-teman kalau ada yang bertanya ke kelompok atau mau bertanya ke Bapak juga boleh ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.